Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas konsep dan ruang lingkup organisasi. Definisi organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin dan terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi organisasi atau sering juga secara sederhana kita sebut sebagai kumpulan ya. Jadi sebenarnya organisasi ini bisa macam-macam ya. Misalkan orang yang mempunyai hobi yang sama, misalkan dia suka motor gede atau suka Vespa atau suka mancing ya. Jadi mereka bisa saja membuat wadah ya, membuat kumpulan ya. Itu juga disebut organisasi ya. Misalkan kumpulan para pemancing mania gitu ya. Maka itu bisa dikatakan sebagai organisasi. Jadi organisasi merupakan keseluruhan dari perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuannya. Di dalam organisasi terdapat keluasan ragam bentuk perkumpulan orang ya, seperti kelompok persaudaraan, klub olahraga, organisasi sukarela, organisasi agama, rumah sakit, lembaga pemerintah, dan lain-lain ya. Organisasi dalam dunia bisnis merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Organisasi juga merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri ya. Misalkan sering kita lihat ya, ibu-ibu mengorganisasikan diri mereka ya dalam pengajian ya, pengajian kampung atau pengajian desa ya, mungkin atau mereka sebut misalkan pengajian kemisan atau rebuan gitu ya. Jadi organisasi ini siapa saja bisa membuat organisasi atau kumpulan ya. Organisasi setidaknya terdiri dari dua orang yang terkoordinasi. Jadi dua orang saja apabila dia memiliki tujuan yang sama misalkan ya, dan mempunyai kesepakatan berdua, ya, maka mereka bisa dikatakan sebuah organisasi juga ya. Kemudian ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi sebenarnya banyak. Ya, diantaranya adalah adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal. Jadi orang dalam satu organisasi pasti saling mengenal ya, atau paling tidak mereka kenal. Misalkan sama-sama penghobi motor gede, mereka saling kenal. Oh, ternyata dia penghobi motor gede, maka mereka mengenalnya, lalu mereka saling mengenal ya. Kemudian adanya kegiatan berbeda-beda, namun satu sama lainnya saling berkaitan yang merupakan kesatuan kegiatan ya. Kemudian tiap-tiap orang memberikan kontribusi berupa pemikiran, tenaga. Jadi kalau orang yang udah tergabung dalam organisasi, ya berarti mereka akan berusaha memberikan kontribusinya ya kepada organisasi tersebut. Misalkan organisasi pemancing ya kan, mungkin mereka akan saling membagi informasi di mana lokasi-lokasi mancing yang menarik ya, yang terbaru atau lainnya. Kemudian adanya wewenang, koordinasi dan pengawasan. Dalam satu organisasi udah pasti ada dipilih ketuanya, ya, pasti ada ketuanya. Walaupun secara tidak resmi, pasti ada yang lebih dituakan, ya, paling tidak yang lebih yang lebih aktif ya. Yang lebih aktif mengkoordinasikan anggota-anggotanya ya. Jadi adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan. Kemudian yang terakhir adanya tujuan yang ingin dicapai ya. Kalau organisasi kita merupakan perusahaan, berarti ada yang ingin keuntungan yang ingin kita capai ya kan.
Kalau organisasi kita adalah organisasi hobi, ya kan? Tujuannya ya berarti kita ingin mengembangkan hobi-hobi kita, ya, menyalurkan hobi-hobi kita lebih baik lagi. Oke, ciri-ciri organisasi dapat dibagi menjadi dua macam, ya. Itu ada organisasi formal dan ada organisasi informal. Sebenarnya bedanya hanya di sisi hanya di sisi izinnya aja, ya, semacam izin, ya. Misalkan kalau organisasi yang lebih luas, ya, itu harus ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM, ya kan. Sedangkan kalau organisasi informal ya tidak perlu, ya. Mereka ya semacam sekumpulan aja, ya, perkumpulan saja. Kemudian kalau organisasi formal ya harus jelas, ya, status organisasi, ya, dan izin operasional organisasi. Kalau yang lebih luas biasanya izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Cuman kalau misalkan di kampus ya mungkin izin dari terdaftar di kampus mereka, ya, atau ada izin dari rektorat atau ada izin daripada dekan dan lain sebagainya. Organisasi formal memiliki ciri-ciri juga tersendiri, ya, selain tadi yang paling penting tadi yaitu masalah Masalah izin operasional organisasi, ya, status organisasi. Ciri-ciri dari organisasi formal yaitu seluruh anggota organisasi diikat oleh satu persyaratan biasanya, ya, dan status persyaratan sebagai anggota, gitu, ya. Kemudian ada ketua, ya, ada kedudukan, jabatan, pangkat, ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, sekretaris, segala macam, gitu, ya. Ada anggotanya, ya. Kemudian setiap anggota yang memiliki jabatan secara otomatis memiliki wewenang dan tanggung jawab, ya. Kalau ketua tanggung jawabnya apa, ya kan? Kemudian bendahara berarti dia akan mengurus terkait dengan keuangan, ya. Kemudian hak dan kewajiban melekat, ya. Jadi kalau memang dia sudah terpilih sebagai ketua, ya, maka dia memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga anggota yang biasa, ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan diatur menurut jabatan masing-masing. Tetapi setiap fungsi jabatan dengan tugasnya saling berhubungan dan melakukan kerjasama, ya. Jadi kemudian ada juga seluruh kegiatan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat, ya. Jadi organisasi itu cirinya di situ, ya. Apalagi kalau organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi kemasyarakatan, misalkan majelis taklim segala macam, ya, maka itu unsur musyawarah mufakatnya cukup tinggi, ya. Kemudian hubungan kerjasama dilakukan menurut tingkat jabatan struktural yang jelas dan berimplikasi secara langsung. Ini kalau di perusahaan biasanya begitu, ya. Jadi jelas mana manajer, ya kan, mana anak buah dan lain sebagainya. Kemudian adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan sistem kinerja organisasi. Biasanya kalau organisasi formal, ya, itu pasti harus ada ADART-nya, ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena itu dibutuhkan pada saat mereka ingin mengajukan izin, ya, perizinan, ya, atau status organisasi mereka. Kemudian yaitu organisasi informal, seperti sebenarnya sama aja, organisasi formal maupun informal sama seperti saya sebutkan tadi ciri-cirinya. Namun yang membedakan seperti saya jelaskan di awal tadi, yang membedakan adalah status organisasi dan izin operasional organisasi. Jadi di situ aja bedanya, ya. Kalau misalkan kayak majelis taklim yang hanya ada di Gampung, misalnya nggak perlu sampai minta izin ke Kementerian HAM, Hukum dan HAM, kan. Cukup kali ketua RT, ya, atau paling enggak kepala desa tahu, ya kan, tahu saja, ya. Oke, kemudian prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi, kalau menurut Henry Fayol terdapat 14 prinsip organisasi, ya.
ada pembagian kerja, ya. Ini tidak usah saya jelaskan lebih ini ya. Ada wewenang dan tanggung jawab, ya. Kemudian ada disiplin, ada kesatuan perintah, ada kesatuan pengarahan, ada subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum, ada penggajian ya kalau di perusahaan, ada pemusatan, kemudian ada rangkaian perintah, ada ketertiban, ada keadilan, ada stabilitas jabatan dalam kepegawaian, ada inisiatif, ada semangat kesatuan. Nah, pembagian kerja. Jadi kalau apalagi dalam suatu perusahaan ya, kalau organisasi perusahaan, jadi harus jelas ya. Job description masing-masing orang itu harus jelas, masing-masing posisi itu harus jelas. Ya. Jadi ada pembagian kerja yang jelas ya. Kalau tidak maka kacau lah dia ya. Kemudian ada wewenang dan tanggung jawab. Udah jelas, ya kan? Masing-masing orang apalagi dalam perusahaan itu punya wewenang dan tanggung jawab masing-masing ya. Misalkan general manager, wewenang tanggung jawabnya ada ya gitu kan. Kemudian manajer ya, wewenang tanggung jawabnya ada. Kemudian juga misalkan karyawan biasa ada wewenang dan tanggung jawabnya ya. Kemudian disiplin. Nah, disiplin ini berhubungan dengan wewenang ya. Pemegang wewenang harus bisa menanamkan rasa disiplin terhadap diri sendiri, sehingga nanti memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Ya. Kemudian kesatuan perintah. Kesatuan perintah ini sebuah prinsip di mana perintah yang diterima oleh bawahan tidak diperbolehkan untuk diberikan oleh lebih dari seorang yang ada di atasnya. Jadi perintah itu berarti berasal dari satu orang ya, dari satu atasannya gitu ya. Tidak boleh perintah itu lebih dari satu atasan. Jadi ada beberapa atasan memberi perintah kepada karyawan, itu akan bisa membingungkan. Jadi perintah itu cukup dari satu orang atasan ya. Jadi setiap karyawan harus mengetahui kepada siapa dia harus bertanggung jawab yang sesuai dengan kewenangannya. Jadi karyawan ini jelas dia berada di bawah kewenangan siapa gitu ya. Jadi dia juga dengan demikian dia tahu dia menerima perintah dari siapa. Jadi atasannya siapa dia tahu, kemudian dia akan mendapat perintah dari atasannya itu. Jadi tidak dari atasan orang lain gitu ya. Kemudian kesatuan pengarahan ya. Sama seperti yang tadi, kesatuan pengarahan merupakan prinsip manajemen yang mengatakan setiap golongan pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama harus memiliki satu rencana dan dipimpin oleh satu manajer ya, hampir sama ya. Jadi jelas tujuannya jelas. Misalkan bagian ini tujuannya apa? Jadi jelas. Departemen ini tujuannya apa? Jelas. Jadi ada manajer yang mengarahkannya. Jadi tidak tumpang tindih dengan departemen lainnya ya. Jadi kesatuan pengarah ini harus jelas juga. Kemudian ada subordinas kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum. Jadi tiap karyawan ya, misalkan di perusahaan, tiap karyawan harus mengabdi kepentingan pribadi kepada kepentingan perusahaan atau organisasi ya. Supaya aktivitas perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Pada prinsip ini kepentingan kelompok harus bisa mengatasi kepentingan individu ya. Apabila subordinasi ini mengalami gangguan maka diperlukan manajemen untuk mendamaikannya ya atau membereskannya. Kemudian penggajian ya, kalau di perusahaan misalkan itu sangat penting ya penggajian ini yaitu pembayaran dan cara pembayaran upah dilakukan secara adil ya. Jadi jelas gitu ya, seorang dengan pangkat dengan posisi tertentu gajinya berapa, seorang dengan pangkat tertentu gajinya berapa, itu harus jelas pengaturannya ya. Serta memberi kepuasan yang maksimal untuk pegawai dan atasan ya. Dengan menggunakan sistem upah atau gaji yang memuaskan diharapkan dapat merangsang pegawai untuk bisa bekerja lebih rajin atau meningkatkan produktivitasnya ya. Jadi ini sangat pengaruh sekali ya pengajian ini
penggajian ini bukan berarti gajinya harus besar ya. Gajinya harus besar, tapi jelas. Yang diminta adalah jelas di sini. Mungkin gajinya biasa-biasa saja, cuman jelas pembagiannya ya. Gajinya misalkan untuk posisi ini gajinya berapa, untuk jabatan ini gajinya berapa. Jadi jelas. Sehingga apa? Sehingga tidak ada prasangka ya. Kemudian tidak ada merasa terzalimi. Karena udah jelas aturan pengupahannya. Ini penting sekali pada sebuah perusahaan ya. Kemudian adalah pemusatan ya. Pemusatan merupakan prinsip manajemen yang menyatakan seluruh organisasi harus terpusat ya. Prinsip ini harus bisa menunjukkan hingga batas mana kewenangan yang dipusatkan atau dibagi pada suatu organisasi ya. Jadi harus jelas semua usaha di dalam perusahaan tersebut harus terpusat ya, harus berpusat. Jadi walaupun ada bagian-bagian mungkin yang memiliki kewenangan untuk bagian masing-masing, tetapi tetap pada akhirnya semua usaha yang ada di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut itu akan terpusat ya, akan informasinya atau datanya atau apanya itu akan kembali ke pusat atau terpusat. Pemusatan kewenangan bisa menimbulkan pemusatan tanggung jawab pada sebuah aktivitas. Tanggung jawab yang terakhir dan terbesar ya berada pada orang yang memegang kewenangan tertinggi atau puncak pimpinan ya. Jadi yang dimaksud dengan pemusatan ini seperti itu. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin akan terpusat kepada manajer misalkan ya. Tapi pada akhirnya usaha-usaha ini akan terpusat kepada pimpinannya, misalkan general manajernya ya, atau ownernya gitu ya. Jadi memang jelas hierarkinya itu ya. Kemudian rangkaian perintah. Rangkaian perintah merupakan prinsip manajemen yang mengharuskan perintah dari atas ke bawah harus selalu mengambil jarak terdekat. Ya. Jadi jangan nanti perintah itu berputar-putar ya, sehingga rentang kendali ya, rentang perintah itu terlalu jauh. Jangan-jangan nanti tidak sampai ke kebaling ke karyawan atau pegawai yang paling bawah. Kenapa? Karena berputar-putar nggak jelas. Jadi harus jelas dia ya. Dan rangkaian perintah itu merupakan prinsip manajemen yang mengharuskan perintah dari atas ke bawah harus selalu mengambil jarak yang terdekat. Jadi secepatnya perintah tersebut sampai kepada yang paling bawah. Misalkan karyawan yang paling bawah, karyawan yang dituju ya. Harus selalu mengambil jalan terdekat sehingga perintah itu sampai kepada karyawan yang dituju. Rantai perintah ini mengacu kepada jumlah tingkatan yang ada pada hierarki dari otoritas tertinggi sampai tingkat yang paling rendah pada sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian ketertiban. Ketertiban menjadi syarat yang utama karena pada umumnya tidak ada orang yang dapat bekerja dalam keadaan kacau ya. Jadi ini jelas ya, ketertiban dalam bekerja dapat terwujud jika semua karyawan memiliki disiplin dan ketertiban yang tinggi. Jadi ini kembali lagi kepada bagaimana organisasi itu diatur ya, bagaimana organisasi itu dimanage ya, dan bagaimana disiplin dan juga ketertiban karyawannya ya. Kemudian adalah keadilan ya, kesetiaan ya, dan ketaatan itu muncul dengan cara mengkoordinasikan keadilan dan kebaikan para manajer dalam memimpin para bawahan dan memicu tumbuhnya rasa tunduk kepada kekuasaan dari atas. Jadi kalau karyawan diperlakukan dengan fair ya, dengan adil, maka tingkat ketidakdisiplinan itu bisa ditekan ya. Kenapa? Karena karyawan percaya kepada atasan-atasannya ya.
Karena apa? Karena atasannya bersikap adil, ya, bersikap adil sehingga mereka merasa nyaman. Ya. Jadi hal ini akan menimbulkan juga kesetiaan atau ketaatan kepada atasannya. Kemudian yaitu stabilitas jabatan dalam kepegawaian. Karyawan akan bekerja dengan lebih baik apabila mendapat stimulus keamanan pekerjaan dan jenjang karir yang pasti. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu jenjang karirnya tidak jelas, itu motivasi daripada karyawan tuh biasa-biasa aja atau mungkin kurang, ya. Kenapa? Karena walaupun dia bekerja keras, toh ujung-ujungnya dia begitu-begitu saja, ya. Tapi kalau di perusahaan itu jenjang karirnya jelas, ya kan, kemudian juga yang tadi penggajiannya juga, sistem pengupahannya itu jelas, ya kan, kemudian terus keamanan pekerjaannya jelas, ya. Jadi dia bekerja di situ, tidak nanti tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badai, dia dipecat, ya kan? Atau dia melihat kawannya dipecat, padahal tidak ada kesalahan apa-apa, ya kan? Sehingga tidak ada keamanan dalam pekerjaan. Nah, ini akan menyebabkan motivasi dari karyawan, ya, itu akan kurang, ya, atau biasa-biasa aja, ya. Apabila karyawan ingin karyawan kita bekerja lebih baik, ya kan, maka stimulus keamanan pekerjaan dan jenjang karir yang pasti itu perlu diperjelas, ya. Jadi jelas. Jadi seorang pekerja membutuhkan waktu agar bisa menyesuaikan diri terhadap jabatan dan fungsinya yang baru serta menunaikan tugas dengan baik, ya. Kenapa? Karena ada kejelasan di situ, ya. Kemudian adalah inisiatif, ya. Kemudian inisiatif merupakan prinsip manajemen yang menyatakan seseorang kepala harus pintar dalam memberi inisiatif, ya, atau mendorong inisiatif, ya. Inisiatif muncul dari dalam diri seseorang yang mempergunakan daya pikir. Setiap prakarsa atau inisiatif memberikan nilai manfaat bagi organisasi sehingga karyawan yang memberi inisiatif tersebut dan manajemen akan mendapatkan kepuasan serta materi yang setimpal, ya. Jadi bagaimana seorang manajer, ya, atau seorang kepala itu bisa mendorong karyawannya memiliki, ya, inisiatif atau memiliki prakarsa, ya, yang timbul dari diri mereka untuk kebaikan organisasi atau perusahaan. Kemudian adalah semangat kesatuan, ya. Semangat kesatuan muncul apabila tiap-tiap karyawan memiliki kesadaran bahwa tiap pekerja berarti bagi pekerja yang lain. Jadi bahwa dalam perusahaan tersebut setiap orang itu saling mengisi, saling membutuhkan, ya. Itu yang ingin ditimbulkan, ya. Sehingga apa? Sehingga timbullah semangat persatuan. Manajer yang mempunyai jiwa kepemimpinan dapat memunculkan semangat kesatuan ini. Dan sebaliknya apabila manajer tidak memiliki kemampuan, maka dapat menimbulkan perpecahan, ya. Kemudian yaitu ajas-ajas organisasi. Ajas organisasi terdiri dari ajas tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus jelas, ya, dan rasional. Hal ini merupakan bagian penting dalam penentuan struktur organisasi. Jadi harus jelas organisasinya. Kalau tujuan organisasinya nggak jelas, ya itu organisasi tersebut pasti tidak akan berjalan dengan baik, ya. Kemudian ajas kesatuan tujuan. Jadi suatu organisasi harus ada kesatuan yang ingin dicapai. Jadi setiap individu, ya, yang berada di organisasi itu mengetahui, ya, tujuan kesatuan tujuan mereka bersama itu apa yang ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan. Jadi apabila masing-masing orang memiliki tujuan beda-beda, maka kacaulah organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian ajas kesatuan perintah, ya. Setiap bawahan menerima perintah ataupun memberi pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan.
Namun, seorang atasan dapat memerintah kepada beberapa orang bawahan. Jadi jelas, seorang bawahan dia punya satu atasan yang jelas dia untuk menerima perintah, ya, untuk menerima arahan. Sedangkan kalau atasan, dia mungkin ada beberapa orang bawahan yang dia perintahkan, yang di bawah kewenangannya. Kemudian asas rentang kendali. Seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, ya. Jadi seorang manajer misalkan dia memiliki terlalu banyak bawahan, maka dia akan kesulitan dalam dalam mengendalikan bawahannya, ya. Jadi seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misal 3 sampai 9 orang. Jumlah bawahan ini tergantung kepada kecakapan dan kemampuan manajer yang bersangkutan, ya. Kemudian asas pendelegasian wewenang. Ini penting, ya. Hendaknya pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif sehingga seorang manajer mengetahui wewenangannya. Jadi ini terkait sama job description, ya, pembagian tugas juga, ya. Jadi jelas si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, pembagian ini jelas sehingga apa? Sehingga pekerjaan tidak tumpang tindih, ya kan? Tidak saling mengharap dan lain sebagainya, ya. Jadi dengan asas pendelegasian wewenang ini yang jelas, ya, job description-nya jelas, maka pekerjaan-pekerjaan itu atau organisasi itu akan berjalan dengan baik, ya. Kemudian adalah asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, ya. Jadi wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab yang timbul harus sama besarnya, ya. Hendaknya wewenang yang didelegasikan tidak meminta pertanggungjawaban yang lebih besar dari wewenang itu sendiri atau sebaliknya. Ya, jadi jelas kita memberi dia pekerjaan, ruang lingkup kerja dia. Kemudian yang kita minta pertanggungjawaban adalah pekerjaan yang dia lakukan, ya. Bukan pekerjaan yang di luar apa yang dia lakukan, ya. Jadi harus jelas azas keseimbangan wewenang dan tanggung jawabnya, ya. Kemudian azas tanggung jawab. Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang, ya, dan pelimpahan wewenang. Jadi azas tanggung jawabnya harus sesuai, ya, dengan dengan garis wewenang atau line authority, ya. Dengan kata lain, seorang hanya akan bertanggung jawab kepada orang yang melimpahkan wewenang tersebut. Jadi atasannya lah yang berhak meminta pertanggungjawaban bawahannya. Kenapa? Karena dialah yang memberi tugas kepada bawahannya tersebut, ya. Maka bawahannya harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasan tersebut, bukan kepada atasan orang lain, ya. Oke, ya. Kemudian ada azas pembagian kerja, ya. Ini tadi pembagian kerja. Job deskripsinya harus jelas masing-masing orang, ya, pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Jadi misalkan pekerjaan yang terkait dengan keuangan, maka akan digabungkan ke dalam satu divisi, misalkan divisi keuangan, ya kan. Terus kegiatan-kegiatan terkait sama penjualan mungkin dibuat dalam satu divisi, misalkan sales, ya, divisi sales dan lain sebagainya. Kemudian asas penempatan personalia, ini penting sekali, asas penempatan personalia, ya. Asas penempatan personalia ini sangat terkait, ya, sama kemampuan orang. Jadi latar belakang orang, ya, skill orang itu sangat terkait, ya. Jadi azas penempatan personalia, penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas kecakapannya, keahliannya, dan keterampilannya. Atau sering kita dengar the right man in the right job, ya. Mismanagement penempatan harus dihindarkan, ya. Ini sangat penting. Efektivitas organisasi yang optimal memerlukan penempatan karyawan yang tepat, ya. Untuk itu harus dilakukan seleksi yang objektif dan berpedoman pada job specification dari jabatan yang akan diisi. Jadi orang yang paham keuangan, maka dia akan diberi posisi atau pekerjaan yang terkait dengan keuangan atau akuntansi, gitu, ya. Dan lain-lain, ya. Kemudian azas jenjang berangkai. Saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal, ya, yang jelas dan tidak terputus-putus, serta menempuh jarak terpendek, ya. Jelas dan menempuh jarak terpendek, ya.
Hal ini penting karena dasar organisasi yang fundamental adalah rangkaian wewenang dari atas ke bawah. Jadi harus jelas ya rangkaiannya ya, rangkaian perintah atau wewenang itu harus jelas ya. Seperti saya katakan tadi, misalkan GM kepada manajer, manajer kepada supervisor, supervisor kepada leader, leader kepada anak buahnya ya. Kemudian apa lagi? Kemudian asas efisiensi. Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. Jadi ini terkait dengan ilmu ekonomi ya. Jadi efisiensi ini sangat penting ya. Kenapa? Karena suatu organisasi akan berjalan dengan baik kalau tingkat efisiensinya bagus ya. Tapi kalau organisasi tersebut tidak efisien, maka organisasi tersebut bisa-bisanya jalan di tempat nanti ya, atau tidak ada perkembangan ya. Kemudian Azas kesinambungan. Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Jadi organisasi ini atau perusahaan harus bisa tetap bertahan untuk menghidupkan karyawan-karyawannya ya, dengan berbagai cara, dengan kreativitas, dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada ya. Kemudian azas koordinasi merupakan rangkaian dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang ingin dicapai ya. Oke, kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk organisasi. Ada banyak bentuk-bentuk organisasi ya, seperti terlihat pada gambar ini. Ada organisasi lini, perhatikan, ada organisasi lini ya. Bentuknya seperti ini, susunannya seperti ini. Ada direktur, manajer keuangan. Organisasi lini ini sering disebut organisasi garis ya. Atau sering disebut organisasi komando ya. Biasanya dalam militer dia. Jadi direktur langsung ke manajer, manajer langsung ke kabak-kabak ya kan. Demikian kabak-kabak langsung kepada karyawan-karyawan. Jadi dia langsung. Nah, bentuk organisasi lini atau garis ini ya, itu merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang berkesinambungan ya, direktur, manajer, kabak, karyawan ya. Jadi organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Setiap unit mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan kepada kepala unit satu tingkat di atasnya. Jadi karyawan akan melapor ke kabak, kabak akan melapor ke manajer, manajer akan melapor ke direktur. Ciri-cirinya apa? Jumlah karyawannya sedikit ya, karena dia sistem komando seperti ini, itu tidak membutuhkan banyak karyawan. Jumlah karyawan sedikit. Selain top manager ya atau direktur ya, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Jadi manajer di bawah direktur ini seperti yang tergambar di struktur di atas di slide ini, itu langsung dia memerintah manajer keuangannya ya, atau manajer pemasarannya. Manajer pemasaran atau manajer keuangan itu langsung memerintahkan kepada kabak-kabaknya, atau seringkali direktur langsung memerintah kabak-kabaknya ya. Jadi rentang kendalinya pendek biasanya kalau organisasi lini atau garis ini ya. Kemudian sarana dan alatnya terbatas. Kemudian hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung. Jadi langsung, direktur bisa saja langsung ke kabak atau direktur bisa saja langsung ke karyawannya ya. Bentuk organisasi lini ini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Jadi seringnya ini biasanya di perusahaan-perusahaan kecil ya, kecil menengah. Misalkan perusahaan perusahaan yang baru dirintis, biasanya sistemnya seperti ini. Jadi puncak tertingginya atau direkturnya ya, atau manajemen tertingginya itu biasanya ownernya, pemiliknya ya. Oke, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah
atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. Jadi jelas direktur bisa langsung dia ke kabak atau direktur bisa langsung ke karyawannya ya. Kemudian rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. Jadi bisa aja karyawan langsung bisa ngobrol sama direkturnya atau memberi saran kepada direkturnya ya kan. Atau kabak bisa langsung bicara dengan direkturnya atau memberi saran kepada direkturnya. Kenapa? Karena garisnya sistem komando dia langsung ya. Kemudian proses decision making-nya berjalan cepat. Jadi kalau memutuskan segala sesuatunya cepat. Kenapa? Karena bisa langsung ke direkturnya ya. Jadi tidak perlu berputar-putar di jalur komando atau jalur apa gitu ya, jalur organisasi. Jadi bisa langsung dia, karena sistem komando bisa langsung. Kabak bisa langsung mengusulkan kepada direktur, direktur bisa langsung memutuskan segala sesuatunya. Kemudian disiplin dan loyalitasnya tinggi ya. Kemudian rasa saling pengertian antar anggota tinggi ya. Kenapa? Karena mereka biasanya kan nih sistem struktur seperti ini hanya pada perusahaan-perusahaan yang baru ya, perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh ya, sehingga apa? Sehingga jumlah karyawannya pun tidak banyak, sehingga mereka akan mudah saling mengenal ya. Kemudian kelemahan organisasi ini apa? Ada tendensi gaya kepemimpinan autokratis ya. Jadi one man show ya. Jadi dan juga yang tertinggi biasanya pimpinan tertinggi bisa sedikit atau kita sebut semacam diktator ya. Jadi apa-apa dia yang putuskan ya. Jadi ini kelemahannya. Kemudian apa? Pengembangan kreativitas karyawan terhambat. Kenapa? Karyawan tidak memiliki inisiatif. Kenapa? Karena langsung diputuskan oleh pimpinan tertingginya ya. Kemudian tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Ya, organisasinya itu ya pimpinan tertingginya itu ya kan. Ya, jadi agak susah emang membedakannya. Kemudian karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Karena one man show, maka karyawannya juga mengandalkan pimpinan tertingginya ya. Oke. Kemudian ada bentuk organisasi lini dan staf atau organisasi garis dan staf. Sama saja sebenarnya dengan yang organisasi lini atau garis tadi, hanya di sini ditambah staf-staf ya. Jadi dari kalau tadi kita lihat ya, dari direktur langsung ke manajer keuangan, manajer pemasaran, maka sebelum di antara manajer-manajer ini ya di bawah pimpinan tertinggi ini ada staf-staf ya. Misalkan staf bidang keuangan ya yang memberi masukan-masukan mengenai keuangan, atau ada staf bagian riset ya yang memberi masukan-masukan terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Bisa di sini GM-nya, general manager atau direktur yang mengambil keputusan, dia akan mendapat masukan-masukan dari staf risetnya ya. Nah, di sini dia. Jadi di sini pimpinan tertinggi itu tidak langsung mengambil keputusan, dia biasanya akan berdiskusi dengan stafnya ya. Ya misalkan staf riset ya, atau staf bagian keuangan atau perencanaan gitu ya. Nah, disinilah dia. Jadi organisasi merupakan suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal ya, sama seperti yang di organisasi lini tadi, dan sepenuhnya dari puncak pimpinan ke kepala bagian di bawahnya, serta masing-masing pejabat manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang pemerintah, tetapi hanya sebagai penasehat ya. Jadi ini ya maksud tadi ya. Ciri-ciri organisasi ini, ciri-ciri organisasi lini dan staf sebagai berikut ya. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Kenapa? Karena biasanya pimpinan akan meminta pendapat dari staf gitu ya. Kemudian karyawannya banyak. Kenapa? Karena udah nambah staf-staf, maka karyawannya berarti akan bertambah. Organisasinya besar ya. Organisasinya menjadi besar daripada yang tadi ya. Kemudian ada dua kelompok kerja dalam organisasi, sehingga ditekankan adanya spesialisasi personal ini, personal staff gitu ya. Jadi misalkan kalau di staffnya ada bagian riset ya, staff riset ya kan. Ada staff planning atau perencanaan dan lain-lain. Kemudian juga di bagian kebagian lainnya juga sudah mulai ada spesialisasi ya.
Kemudian apa kelebihannya ya? Model seperti ini, organisasi lini dan staf. Kelebihannya adalah ada pembagian tugas yang jelas. Jadi kalau sudah begini, tugasnya semakin jelas ya. Bagian-bagiannya makin jelas. Kabak ini bagiannya apa, kabak ini bagiannya apa, kabak ini bagiannya apa, jelas. Staf ini tugasnya apa, staf ini tugasnya apa, jelas. Kemudian kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas. Jadi rantai komandonya jelas gitu ya. Jadi karena dia udah sudah spesialisasi, jadi jelas kalau dia butuh informasi mengenai keuangan, maka dia akan langsung ke kabak keuangan gitu ya. Jadi jelas. Kemudian pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin. Jadinya karena udah spesialisasi seperti ini, maka dia akan lebih ahli di bidangnya ya, dan kemudian dia akan berusaha untuk mengembangkan diri di bidangnya ya, dengan mengikuti training-training dan lain-lain. Kemudian staffing dilaksanakan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Ya, jadi staf yang ditempatkan di sini itu harus betul-betul orang yang berkompeten ya, yang memang di bidangnya ya, yang memang menguasai bidangnya. Kemudian bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan ya. Kelemahannya apa? Tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan ya. Tugas pokoknya sering dinomorduakan, kemudian proses decision makingnya berliku-liku. Kenapa? Karena harus pertimbangan staf dulu lah, baru kemudian diambil keputusan ya kan oleh manajer. Kemudian jika pertimbangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme, spoil system patronage ya. Jadi ada semacam nepotisme di sini ya. Kemudian persaingan tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain ya kan. Ada mungkin staf-staf yang mulai mencari muka gitu kan. Ya, jadi ada yang mulai staf-staf yang mulai ingin menyingkirkan staf yang lain, itu biasa ya. Kemudian organisasi berikutnya adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus ya. Jadi modelnya seperti ini, perhatikan ya. Biasanya sering kita lihat di rumah sakit ya, seperti ini. Ciri-ciri organisasi fungsional ini sebagai berikut ya. Organisasinya kecil ya. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli ya. Kemudian spesialisasi dalam pelaksanaan tugas ya. Misalkan ini bagian mata, maka isinya orang-orang yang berkompeten di bagian mata gitu ya. Kemudian didukung oleh staf-staf yang sesuai dengan bidang masing-masing ya. Kemudian target yang hendak dicapai jelas dan pasti, pengawasan dilakukan secara ketat ya. Kelebihan organisasi fungsional ini, programnya terarah, jelas dan cepat ya. Anggaran, personalia dan sarana tepat dan sesuai ya. Kemudian apalagi kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat ya. Oke, karena langsung terlihat ya. Kemudian kelemahan organisasinya apa? Pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi ya. Kemudian koordinasi sulit dilaksanakan. Kemudian pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga infeksi sulit dilaksanakan ya. Jadi kadang-kadang dalam organisasi seperti ini terjadi kerancuan ya, di mana pejabat fungsional malah lebih tinggi ya. Lebih tinggi pangkatnya dibandingkan sama kepala unit, sehingga apa? Sehingga agak sulit dalam melakukan infeksi ya. Oke, kemudian organisasi berikutnya adalah organisasi fungsional dan lini ya. Merupakan bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu, serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Oke, ciri-cirinya apa? Tidak tampak adanya perbedaan tugas pokok dan bantuan ya. Kemudian spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional ya. Kemudian kelebihan organisasi fungsional ini apa? Kelebihan organisasi fungsional dan lini ini apa? Yaitu solidaritas tinggi, disiplin tinggi, produktivitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum ya. Kemudian kelemahannya apa? Kurang fleksibel dan tour of duty ya. Spesialisasi memberikan kejenuhan ya. Jadi kurang fleksibel, nanti apabila ada tidak bisa, jadi orang hanya menguasai satu pekerjaan ya.
Sehingga apabila dilimpahkan pekerjaan lain dia kesulitan. Jadi tour of duty ya, kurang fleksibel dan tour of duty. Ya. Jadi apabila dilimpahkan tugas yang lain dia malah nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah spesialisasi ya. Jadi dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan itu saja ya. Oke, kemudian ada organisasi yang berbentuk matrik ya. Organisasi yang berbentuk matrik ini bentuk organisasi gabungan lini, fungsional, dan staf ini sebenarnya ya. Jadi ini gabungan dari bentuk organisasi fungsional, lini, dan staf, atau bisa disebut juga sebagai bentuk organisasi matrik ya. Kombinasi ketiganya menegaskan bahwa bentuk organisasi ini lebih kompleks dengan segala ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya. Ya. Oke, ciri-cirinya apa? Wewenangnya horizontal diterima manajer proyek dan wewenang fungsional diterima oleh setiap staf dan ahli dalam bidang masing-masing ya, udah spesialisasi ya. Kemudian staf melapor pada dua atasan dengan syarat manajer proyek selain memberi wewenang tidak lupa melapor ke pihak atasannya. Jadi ini sistem pelaporannya udah langsung dua arah ya. Misalkan satu ke manajer proyek, satu lagi kepada atasannya langsung gitu ya. Kemudian jumlah anggota dan perannya semakin banyak dengan fungsi yang banyak pula ya. Jadi ada tiga unsur karyawan ya, ada tiga unsur karyawan pokok. Pertama karyawan dengan tugas pokok, lain personal. Kemudian karyawan dengan tugas bantuan, staf personal. Kemudian karyawan dengan tugas operasional fungsional group ya. Oke, kelebihan organisasi ini apa? Untuk mengerjakan proyek besar ya, memang. Jadi ini memang mengkhususkan atau bagus dipakai untuk mengerjakan proyek-proyek besar. Kemudian kompleksitas pekerjaan mendorong sisi inovatif dari staf ya. Kemudian aplikasi kegiatan organisasi matrik tidak mengganggu struktur besar pada organisasi. Ya, kemudian mendorong kerjasama antar staf dengan berbagai keterampilan. Oke. Jadi itu dia kelebihannya. Kemudian kekurangannya apa? Potensi keterbatasan keahlian pada peran tertentu ya. Jadi bisa jadi untuk posisi tertentu atau keahlian tertentu kita tidak ada atau kurang ya. Jadi itu jadi masalah ya. Kemudian manajer proyek berisiko mengalami kendala dalam pengembangan tim secara terpadu karena salah satu faktornya adalah komunikasi ya. Oke, keharusan untuk melakukan laporan dua kali bisa menyebabkan kebingungan dan menyebabkan perbedaan hasil yang tidak sinkron. Jadi ada miss nanti ya. Karena kita selain melakukan pelaporan kepada manajer proyek, kita juga melakukan laporan kepada atasan kita ya. Nah itu yang ditakutkan dengan sistem pelaporan ini ada terjadi miss ya. Itu yang kita takutkan. Kemudian apa? Koordinasi horizontal dan vertikal sangat perlu dijaga. Jadi koordinasinya harus betul-betul kita jaga ya. Jadi orang yang berada pada sistem organisasi matrik ini itu koordinasi baik itu kepada atasan maupun kepada manajer proyek misalkan itu harus betul-betul dijaga. Kemudian apalagi bentuk organisasinya yaitu organisasi komite ya. Bentuk organisasi komite di mana dalam suatu organisasi memiliki lebih dari satu atasan yang disebut komite ya. Organisasi komite ini terdiri dari dua badan. Pertama, pimpinan komite yang anggotanya memiliki wewenang lini. Kedua, staf komite yang memiliki wewenang kepada staf ya. Ini contohnya seperti ini. Ciri-cirinya apa? Ada dewan dengan anggotanya yang bertindak secara kolektif ya. Jadi ada dewan tertentu ya. Nah, jadi dia bersifat kolektif. Kemudian masing-masing anggota dewan memiliki hak dan wewenang yang sama. Kemudian proses pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat musyawarah. Struktur organisasi lebih kompleks dari bentuk-bentuk lainnya. Jadi agak ribet sedikit ya. Kemudian kelebihan organisasi komite apa? Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat musyawarah meminimalisir dampak jika masih ada anggota dewan tidak sepakat dengan keputusan. Jadi karena musyawarah, maka ini adalah keputusan ya, yang bulat ya. Kemudian potensi adanya pimpinan otoriter sangat kecil. Kenapa? Karena bentuknya komite. Jadi hasil kesepakatan ya. Kemudian apa? Tour of duty dapat menjamin karir. Jadi apa? Kalau yang sistem seperti ini, apabila seseorang tidak bisa menjalankan atau berhalangan menjalankan tugasnya, maka bisa dilimpahkan kepada orang lain. Ya, jadi tidak semua orang bisa menjalankan tugas lainnya, tidak hanya menjalankan tugas-tugasnya. Kekurangan daripada organisasi komite, oleh karena banyak yang diperlukan,
banyak yang perlu dipertimbangkan ya. Kecenderungannya proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama ya, bisa lambat mengambil keputusan. Padahal mungkin pada saat itu kita butuh pengambilan keputusan yang cepat. Cuman pada organisasi yang bersifat komite ini itu jadi masalah ya. Kenapa? Karena segala sesuatunya harus dimusyawarahkan bersama-sama, harus dimusyawarahkan oleh dewan komite gitu kan. Kemudian biaya operasional sangat tinggi. Kenapa? Karena banyak personalnya kan, banyak orangnya. Jadi biayanya menjadi lebih tinggi ya. Kemudian jika terjadi kendala, memiliki kecenderungan untuk menghindar karena merasa di luar bidangnya. Yang giliran nanti ada masalah, yang tadinya waktu rapatnya, waktu musyawarahnya sama-sama, giliran ada masalah semua merasa tidak bertanggung jawab ya, bukan tanggung jawabnya. Itulah kira-kira beberapa bentuk organisasi ya. Mudah-mudahan dapat gambaran ya beberapa model bentuk-bentuk organisasi ini. Sebenarnya bentuknya masih banyak yang lain. Saya harap dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.